Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Usai tabrak pelajar hingga tewas, Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat tetap kejar penerbangan. Berbuka puasa dengan bubur lodeh jadi tradisi khas Ramadan di sebuah masjid kuno di Bantul, Yogyakarta. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya. Dan saya Bibi Kristami tentunya kembali hadir menemani Anda dalam Anyus Siang pada hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, Anyus Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, kita awali Anyus Siang hari ini dari informasi maraknya aksi tawuran di bulan Ramadan. Gerombolan remaja bermotor menyerang warga di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, selain di Tangerang, di Bekasi, Jawa Barat, aksi perang petasan juga dibubarkan warga. Gerombolan remaja bermotor menyerang warga dengan petasan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat dini hari. Selain menyerang warga di pinggir jalan, mereka juga menyerang pengguna jalan yang melintas. Kesal dengan ulah para pelaku, warga menangkap satu remaja dengan barang bukti petasan dan sarung modifikasi. Warga pun kemudian menyerahkan remaja tersebut ke polisi. Menurut saksi, para pelaku berjumlah belasan orang yang mengendarai 7 sepeda motor dan langsung menyerang warga serta pengguna jalan di sekitar lokasi. Satu, kita lagi ngopi di situ. Nah, tiba-tiba ada sekelompok warga sekitar 15 orang nembakin pakai petasan ke warga. Nembakin orang yang lewat aja, Bang. Gak ada emang gak ada musuh gitu. Emang sengaja nembakin warga. Nah, habis itu ditangkap lah sama warga satu. Sementara itu, aksi perang petasan dilakukan 2 kelompok remaja di kompleks perumahan Vida, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain menggunakan petasan, para remaja juga saling serang dengan sarung yang diisi batu. Kesal dengan ulah para pelaku, petugas keamanan dibantu warga berusaha membubarkan aksi ini. Sementara itu, untuk mengantisipasi aksi serupa, Polres Metro Bekasi Kota menggelar patroli di sejumlah titik rawan. Polisi juga berjanji akan menindak tegas para pelaku tawuran. Metro Bekasi Kota juga sudah setiap seminggu sekali ataupun hari Jumat melakukan kegiatan polisi RW datang sambang ke RW di wilayah Kota Bekasi untuk melakukan sharing ya kepada masyarakat kita dan apa kendala-kendala yang ada di wilayah. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan aksi-aksi tawuran di lingkungan mereka untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan suci Ramadan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, dan dari Kabupaten Tangerang, Banten, iNews melaporkan. Ya pemirsa, gerombolan remaja bermotor ini menyerang warga di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah warga yang melintas pun turut menjadi sasaran. Pemirsa, seorang warga ditabrak saat mengejar pencuri di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, korban sempat dirawat namun akhirnya meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, sebuah minibus melarikan diri usai mencuri di rumah warga di daerah Berok Nipa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Aksi pelaku kepergok seorang warga yang berada di sekitar lokasi dan langsung melakukan pengejaran dengan sepeda motor. Naas korban ditabrak oleh pelaku dengan kecepatan tinggi. Pelaku berhasil lolos dan korban sempat dibawa ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi mobil pelaku. Kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap petugas di daerah Pariaman. Kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Ada kejadian pencurian, pelaku memakai mobil, mencuri satu buah bor di TKP. Setelah diambil, pelaku melarikan diri. Sewaktu melarikan diri,
menabrak saksi yang mengejar pelaku ini. Kedua pelaku digelandang ke Mapolsek Padang Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal pencurian dan UU Lalu Lintas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus ringsek parah usai menabrak bagian belakang truk ekspedisi di Jalan Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, diduga pengemudi minibus mengantuk saat berkendara. Sebuah minibus ringsek parah di bagian depan usai menabrak truk ekspedisi di Jalan Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dini hari tadi. Diduga pengemudi minibus mengantuk hingga tidak menyadari adanya truk yang berada di depannya. Minibus ringsek dievakuasi petugas, sementara truk yang ditabrak langsung meninggalkan lokasi. Yang menabrak apa deh Pak? Nggak kelihatan juga, setelahnya baru kelihatan mobil itu. Mobil minibus ini? Iya, setelahnya. Kondisinya bagaimana itu Pak? Kondisinya ya nggak ada yang keluar, setelah itu mobil itu di tengah jalan, nggak ada yang keluar. Kondisi minibusnya rusaknya di mana aja Pak? Ringsek itu aja, ringsek. Di bagian? Depan. Di bagian depan. Itu ada penumpangnya nggak sih Pak? Ada pengemudinya begitu maksudnya yang jadi korban? Setelah diperiksa ada di dalam. Kondisinya bagaimana itu pengemudinya? Kondisinya ya dia bangunnya agak mungkin ngantuk atau gimana ya. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Laka Lantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dalam insiden perahu tenggelam di Sungai Walenai, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Sementara 4 korban lainnya selamat. Perahu bermuatan 5 penumpang tenggelam di Sungai Walenai, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 1 orang ditemukan tewas, sementara 4 penumpang lainnya selamat. Insiden perahu tenggelam disebabkan karena kelebihan muatan penumpang. Dalam perjalanan, perahu kemasukan air hingga membuat seluruh penumpang panik. Awal kejadian, korban ini mau pergi ke rumah temannya untuk sahur bersama. Terus? Dengan menggunakan perahu kecil dengan kapasitas yang sebenarnya hanya 3 orang, mereka gunakan perahu itu 5 orang. Setelah di tengah sungai, korban itu perahu itu tiba-tiba tenggelam, korban panik, mereka langsung nyebar, lompat dari perahu. Jenazah korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Umum Lamadu Keleng Sengkang untuk menunggu dijemput pihak keluarga. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Diduga menghirup zat asam, 2 orang penambang batu bara di Panggarangan, Lebak, Banten mengalami lemas di dalam lubang tambang. 1 penambang meninggal dunia dan 1 penambang berhasil selamat. Seorang warga J 24 tahun tewas saat menambang batu bara di wilayah Desa Situragen, Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten. Korban tewas diduga akibat menghirup zat asam yang terkandung di dalam lubang tambang tersebut. Menurut kepala desa setempat, kedua korban sering menggali batu bara di lokasi milik mereka sendiri. Mereka menambang kemudian menjual hasil tambang batu bara untuk menghidupi keluarga mereka. Namun pada saat itu zat asam di lubang naik hingga menyebabkan kedua korban lemas hingga tewas. Korban sempat ditolong oleh rekannya, namun rekan korban juga mengalami hal serupa. Kedua korban langsung dilarikan ke puskesmas oleh tukang ojek yang tengah melintas. Namun nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan, sementara rekan korban saat ini masih menjalani perawatan di puskesmas. Lahannya lahan pribadi, tanah masyarakat. Jadi kebetulan itu tanah keluarganya sebetulnya. Dan kedua orang ini dia usaha di batu bara ya sebagai kuli lobang, dan dia jual sendiri, ya dia tidak ada istilah bosnya gitu. Jadi adapun tahapan sekarang ini masih tahap penyelidikan. Nanti kalau kita sudah mengetahui adanya unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, maka nanti akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Saat ini petugas masih memeriksa beberapa saksi dan menunggu hasil pemeriksaan pihak rumah sakit terkait dugaan pasti penyebab meninggalnya korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Diduga karena terpeleset, seorang wanita tercebur ke sumur di rumahnya dengan kedalaman 15 meter. Evakuasi korban berlangsung dramatis.
Beginilah detik-detik tim gabungan dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Magelang dan Basarnas unit Borobudur saat lakukan penyelamatan korban tercebur sumur dengan kedalaman mencapai 15 meter. Korban berusia 46 tahun, warga Dusun Gedongam, Desa Belondo, Kecamatan Bungkit, tercebur pada pukul 5 pagi saat tengah beraktivitas di dapur. Diduga, korban terpeleset hingga akhirnya tercebur ke sumur. Tarik terus. Area. Bawa sana, keluar, Wan. Kurang dari 40 menit, petugas gabungan berhasil menyelamatkan korban dengan kondisi selamat. Untuk informasi dari keluarganya, untuk korban sedang beraktivitas di dapur dan sumur ada di dalam ruangan dapur, terpleset lalu turun tercebur ke dalam sumur. Korban pun langsung dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kini kasus tersebut masih ditangani oleh Polsek Bungkit. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Akibat infrastruktur buruk, seorang ibu di Kecamatan Tutar, Polewali Mandar, Sulawesi Barat melahirkan di tengah hutan saat hendak menuju ke puskesmas. iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.